Adalah penghapusan hukum mati di Indonesia. Nah, itu tuh. Langsung. Oke. Terima kasih untuk mosinya penghapusan hukum mati di Indonesia dan saya setuju untuk itu. Menurut saya kayaknya nggak usah pakai perkenalan ya, nggak usah ya, kan nggak terlalu formal kan. Menurut saya penghapusan hukum mati di Indonesia itu memang harus dihapuskan karena kita menilai berharganya nyawa manusia, setiap individual di Indonesia ini memang itu ada gitu dan itu harus diperjuangkan. Bahkan kenapa harus dihapuskan? Karena itu benar-benar merenggut nyawa seseorang, itu bukan hanya agama melainkan hukum, itu memang sangat dilarang sih menurut saya. Jadi harus dipertahankan, nyawa manusia itu sangat berharga seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat dari kasusnya dan sebagainya, ya lagi-lagi menurut saya tidak harus nyawa, kan masih banyak referensi lain seperti itu, seumur hidup atau dan hukum-hukum jera lainnya dengan tidak mengambil nyawa manusia tersebut gitu. Kalau dari banyak contoh kasus yang sudah beredar ya mungkin kita bisa lihat dari sana, begitu kita melihat sangat berharga nyawa manusia yang direnggut paksa oleh beberapa oknum dari pemerintahan mungkin atas dasar apa gitu, dengan beberapa landasan, bahkan undang-undangnya pun belum jelas gitu untuk hukum itu. Jadi saya tidak perlu menampilkan sih sepertinya karena memang belum ada hukum mati di Indonesia juga. Sekian dari saya, silakan. Sementara itu dulu. Oke, terima kasih buat pihak pro. Sekarang silakan pihak kontra. Abang Nada. Ya permisi ya, tapi saya menilai berbeda karena hukum mati itu saya nilai sangatlah layak. Kita bisa berkaca dari negara-negara maju di mana mereka takut untuk melakukan sebuah kejahatan karena ada hukum yang tegas untuk itu. Oke, MIK 8 mengatakan bahwa nyawa manusia itu bernilai di mata agama dan hukum. Gini ya, saudari MIK 8, di dalam Islam aja ya, bahkan di dalam Islam untuk orang yang berzina itu ada hukumannya sendiri. Dan bahkan hukumannya tuh dirajam sampai meninggal untuk orang yang berzina ya. Nggak usah terlalu dalam buat bawa agama, tapi ya di Islam sendiri, karena saya Islam, saya nggak tahu agama lain kayak gimana, tapi di Islam sendiri ada beberapa golongan orang yang dihalalkan darahnya, kayak gitu. Jadi Islam aja menilai bahkan manusia itu layak, ada di titik layak untuk dihukum mati. Jadi kenapa saudari mengatakan kalau dihukum mati itu nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau mungkin saudari bilang UUD itu belum jelas di Indonesia, oke, itu mungkin setuju. Tapi menurut saya itu layak banget kalau UUD untuk hukuman mati itu diajukan karena emang banget di negeri ini tuh perlu tegas. Kembali lagi berkaca dari negara maju. Makasih. Lanjut aja ya, oke. Terima kasih untuk rekan argumen saya. Tapi menurut saya apa yang statement Anda katakan itu tidak efektif sih, dimana hukuman mati itu sangat layak dan sebagainya. Bisa dibuktikan sendiri di Indonesia, tidak usah jauh-jauh, hukuman mati di Indonesia itu memang jatuh kepada orang yang tentang narkoba yang pasti gitu ya, mengedar narkoba dengan beberapa target kilogram tertentu gitu. Nah, itu dihukum mati dan itu memang sudah terjadi. Namun, apakah itu efektif? Tentu tidak. Dimana sampai detik ini masih banyak kasus-kasus narkoba, pengedaran dan pemakaian dan sebagainya. Bahkan selundupan narkoba sendiri ada dari aparat dan sebagainya. Namun itu agak sensitif kalau akan saya detailkan. Namun banyak yang udah pasti rahasia umum juga gitu. Bahkan kenapa sampai diusut, contoh ada beberapa jenderal yang sampai dicopot dan sebagainya, itu karena kasus tersebut gitu. Nah, jadi menurut saya itu tidak efektif karena sama sekali tidak membuat jera ternyata, seperti itu. Itulah kenapa harus dihapuskan, menurut saya masih banyak kok hukuman-hukuman yang lebih pantas seperti itu, sehingga tidak harus merenggut nyawa manusia menurut saya. Begitu Bang. Saya kembali, silakan. Oke, lanjut Bang Dio untuk pematahan statementnya. Habis ini baru kesimpulannya. Coba Bang Dio Nada. Oke, opini yang sangat bagus dari MIK 8. Tapi balik lagi ya. Balik lagi, hukuman mati untuk mereka tuh memang layak. Kalau kamu bilang hukuman mati nggak akan bikin mereka jera. Hey, ada berapa banyak pengedar narkoba di dunia ini? Ada berapa banyak pengedar narkoba di Indonesia? Kalau kamu bilang hukum mati itu tidak bisa membuat mereka jera, ya
itu salah karena memang mereka tuh jumlahnya ada banyak. Jadi satu orang dihukum mati, jadi nggak kelihatan ada orang-orang lainnya tuh. Tapi yang jelas hukuman mati ini bikin sebagian dari mereka merasa takut untuk melakukan hal ini dan itu nyata. Terima kasih. Oke guys, sudah selesai, tinggal kesimpulan 30 detik ya. Kesimpulan aja nih, terakhir. Baik, terima kasih. Dari saya mungkin untuk mengatasi bagaimana hukuman mati ini bisa dihapuskan dan itu memang benar-benar harus dihapuskan. Menurut saya seperti ini, karena masih banyak selain hukuman mati. Mungkin kalau diambil dari kasus yang memang ada di Indonesia yang sudah dijatuhkan hukuman mati tersebut, itu narkoba dengan berat 1000 kilogram dan sebagainya. Itu menurut saya masih banyak seperti contoh kayak sanksi rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial gitu dengan menguras semua hartanya juga boleh, asal jangan nyawanya. Jadi menurut saya itu lebih tepat sih daripada harus menghilangkan nyawa seseorang di Indonesia ini, seperti itu. Dan menurut saya untuk mengatasi masalah-masalah kasus tertentu itu diperbaiki dari pemerintahannya dulu, mungkin dari penataannya dan sebagainya, kemudian baru lari ke masyarakat gitu, turun ke bawah. Dan pasti ketika masyarakat itu juga sudah mengecap nama sejahtera dan sebagainya, saya yakin pengedaran narkoba dengan keterpaksaan itu tidak ada sih menurut. Oke. Silakan. Lanjut kesimpulan dari Bang Dionada, baru ini berkita penilaiannya. Kesimpulan 30 detik dari sekarang. Baik, sampai detik ini saya tetap percaya bahwa hukuman mati layak untuk dilanjutkan. Karena kenapa? Karena untuk tujuan sebagai ancaman untuk mereka-mereka yang ingin melakukan hal yang serupa. Karena itu, untuk mencapai Indonesia yang tegas akan hukum, hukuman mati itu wajib untuk diadakan menurut saya. Terima kasih. Oke, thank you.